We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know it that. Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Windaliana Purba dengan NIM 0320211094. Saya dari Prodi NER 1B. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan anatomi fisiologi sistem pernafasan pada manusia. Sebelum saya menjelaskan apa saja organ daripada saluran pernafasan, saya akan menjelaskan apa itu sistem pernafasan. Sistem pernafasan merupakan sebuah proses di mana proses yang terjadi adalah proses pengambilan dan mengeluarkan udara. Udara yang diambil dari luar tubuh manusia adalah udara yang mengandung O2, dan udara yang dikeluarkan dari tubuh manusia adalah CO2. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja organ saluran pernafasan. Yang pertama itu hidung. Hidung atau nasal merupakan saluran pernafasan bagian organ luar tubuh manusia, yang dimana nasal ini menjadi gerbang utama terjadinya respirasi. Di dalam nasal ini terdapat dinding yang ditumbuhi oleh bulu-bulu halus, rambut-rambut halus, dan dilengkapi oleh selaput lendir, yang dimana fungsinya adalah untuk menghangatkan udara, kemudian untuk melembabkan udara dan menyaring partikel-partikel atau debu yang dapat menghambat saluran pernafasan, dan berfungsi untuk mengatur suhu yang masuk sesuai dengan suhu tubuh manusia. Kemudian setelah melewati nasal, udara akan melewati yang namanya faring. Faring merupakan saluran pernafasan pada manusia yang berbentuk tabung yang letaknya itu di belakang rongga mulut dan rongga hidung. Faring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nasofaring merupakan bagian faring yang terletak di belakang rongga hidung, dan orofaring merupakan bagian dari faring yang terletak di belakang rongga mulut, dan yang terakhir yaitu laringofaring yang terletak pada bagian akhir faring. Jadi fungsi utama dari faring ini adalah menyediakan jalur pernafasan keluar masuknya udara dari dalam dan tubuh manusia. Kemudian setelah udara melewati faring, udara akan menuju yang namanya laring. Laring merupakan saluran pernafasan yang menghubungkan antara faring dan trakea. Laring ini merupakan saluran pernafasan berongga yang ukuran panjangnya 40 mm dengan berdiameter 40 mm. Di dalam laring ini terdapat yang namanya epiglotis, yang dimana fungsinya itu adalah untuk menutup saluran pernafasan pada saat menelan. Kemudian setelah udara melewati laring, udara akan menuju yang namanya trakea. Trakea merupakan saluran pernafasan yang berbentuk pipa dan berbentuk huruf C, yang dimana pada pria ini disebut dengan jakun. Trakea ini disusun dan dibentuk oleh 16-20 cincin tulang rawan. Trakea ini berfungsi untuk menghantarkan langsung udara ke dalam paru-paru. Dan trakea berfungsi untuk menghasilkan lendir, yang dimana lendirnya ini berfungsi untuk menangkap atau menghambat benda-benda asing yang menghambat saluran pernafasan. Setelah melewati trakea, udara akan menuju bronkus. Bronkus terbagi menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus disusun oleh tulang rawan, yang dimana gunanya bronkus ini adalah menghubungkan langsung saluran pernafasan trakea dengan paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Bronkus kanan lebih kecil daripada bronkus kiri. Bronkus kanan terbagi menjadi superior, medialis, dan interior. Sedangkan bronkus kiri terbagi menjadi superior dan interior. Kemudian setelah melewati bronkus, udara akan menuju bronkiolus, yang dimana bronkiolus ini merupakan cabang daripada bronkus. Bronkiolus terbagi menjadi 3, yaitu bronkiolus lobular, yang mana bronkiolus lobular ini bagian terbesar daripada bronkus. Kemudian bronkiolus terminal merupakan tempat transit, dan yang selanjutnya bronkiolus
respiratorik merupakan alat penghantar udara langsung kepada alveolus. Ya. Kemudian setelah melewati bronkiolus, udara akan menuju pada ujung daripada bronkiolus, yaitu alveolus. Alveolus ini merupakan kantong tipis yang dimana dalam tubuh manusia terdiri dari 200 hingga 500 juta. Fungsi utama daripada alveolus ini adalah tempat terjadinya pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Yang terakhir itu merupakan organ utama dalam sistem pernafasan manusia, yaitu pulma atau paru-paru. Pulma atau paru-paru ini adalah organ pernafasan utama manusia yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan memiliki kapasitas yang lebih besar daripada paru-paru kiri. Fungsi daripada paru-paru ini adalah untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme sistem pernapasan pada manusia. Mekanismenya adalah ketika terjadi respirasi dalam tubuh manusia, diawali dengan masuknya udara melalui nasal, yang dimana dalam nasal ini terjadi proses inspirasi dan ekspirasi. Proses inspirasi yang dimaksud adalah proses pengambilan udara dari luar, yang dimana udara yang diambil adalah udara yang mengandung O2 dari luar tubuh. Kemudian proses ekspirasi adalah proses menghembuskan udara atau karbon dioksida dari dalam tubuh keluar tubuh manusia. Setelah di dalam nasal ini juga ada rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring partikel atau kotoran yang dapat menghambat saluran pernafasan, kemudian mengatur suhu tubuh manusia dan melembabkan udara yang masuk ke dalam tubuh manusia. Setelah diproses di nasal, udara akan melalui saluran pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Kemudian udara akan menuju kepada trakea dan bronkus. Nah, di dalam bronkus ini udara akan dibagi menjadi diarahkan kepada bronkus kanan dan bronkus kiri, di mana di setiap ujung bronkus ini ada lagi yang namanya bronkiolus. Setelah menuju bronkiolus, terdapat ujung yang dinamakan dengan alveoli. Nah, di dalam alveoli inilah karbon dioksida dan oksigen diproses. Karena di dalam alveoli ini ada yang namanya difusi dan perdifusian, yang dimana setelah udara diserap, darah akan mengalirkan karbon dioksida kepada alveoli. Kemudian rongga dada akan melonggarkan diafragma. Setelah diafragma longgar, udara akan melewati paru-paru dan dikeluarkan melalui hidung. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Selamat siang dan terima kasih.